Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama kita senantiasa mengaturkan syukur kita yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk kembali melaksanakan ibadah salat fardu Jumat berjamaah. Tentunya ini momentum penting buat kita bersama, terlebih untuk meningkatkan reputasi diri kita di hadapan Allah sebagai hambanya yang bertakwa, yang senantiasa melakukan perbaikan secara kontinu dengan gerak untuk senantiasa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin menunjukkan kualitas yang terbaik, hingga ibadah yang kita lakukan akan berefek terhadap seluruh aktivitas kita, mindset kita, tindakan-tindakan kita, dan semoga akan ada kontribusi secara jamak kepada masyarakat, hingga akhirnya komunitas orang-orang yang beriman itu memang menjadi harapan bangsa. Insya Allah dengan komitmen keimanan kita kepada Allah, kita punya keyakinan akan membangun keperadaban yang terbaik bagi manusia. Berikut salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi kita, panutan kita, teladan kita, yang tentunya kita tidak hanya sekedar meyakini beliau sebagai Rasulullah, tapi jauh lebih dari itu, kita harus belajar banyak untuk menjadikan beliau inspirasi keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan kita, yang bisa kita terjemahkan dalam setiap kreativitas kita, bahwa umat yang nubuah, prophetic societies, masyarakat profetik, masyarakat nubuah, masyarakat di mana setiap tindakannya itu mencerminkan visi Nabi, yang setiap kegiatannya mencerminkan cita-cita Nabi, hingga akhirnya ketika Nabi disebut sebagai rahmatan lil alamin, maka mudah-mudahan umat Rasulullah akan tampil sebagai umat yang punya mental kerahmatan, yang damai, yang menyayangi, yang senantiasa berdedikasi dan berkontribusi kepada siapapun. Insya Allah umat-umat yang seperti inilah yang akan menjadi umat kebanggaan baginda Rasulullah.
dan di yaumil akhir nanti kita bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, manusia dirancang oleh Allah sebagai umat dan makhluk yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Tidak hanya dari tata tubuh, tapi lebih jauh software manusia adalah makhluk yang terbaik, menjadi puncak penciptaan makhluk yang Allah berikan kepada semesta ini, hingga akhirnya manusia didaulat oleh Allah penuh menjadi khalifah di muka bumi. Tentunya tidak dan tanpa alasan, pasti ada alasan kenapa manusia didaulat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Namun ternyata tidak semua manusia mampu mengawal martabat kekhalifahannya, hingga akhirnya ada peluang manusia, kata Allah, tsumma radadnahu asfala safilin. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dalam fenomena tertentu, terkadang justru manusia radadnahu asfala safilin bisa menjadi makhluk yang terjun ke bawah pada posisi yang paling rendah. Bahkan dalam titik tertentu Allah menyebut ulaika kal an'am balhum adall. Manusia itu bagaikan hewan, bahkan lebih sesat lagi jikalau makhluk yang bernama manusia itu tidak menggunakan hatinya, matanya, dan telinganya untuk semuanya aktif sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, di awal-awal Al-Quran pada juz awal Allah telah mengklasifikasikan manusia kepada 3 tipe. Pertama, ada makhluk yang dia menerima ajaran Allah dengan semua dimensinya, baik dimensi vertikal hablum minallah maupun dimensi horizontal hablum minan nas. Orang yang masuk kategori menerima semua apa yang Allah perintahkan dengan berbagai dimensinya ini disebut sebagai orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Kategori yang kedua adalah orang yang menolak ajaran Islam dengan semua dimensinya. Titik balik dari kelas yang pertama, yaitu orang yang apapun argumen, apapun narasi, apapun alasan nalar yang disampaikan, kelompok ini akan menolak 100%. Kelompok yang kedua ini disebut sebagai orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kafir itu, kata Allah, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja apakah kamu berikan peringatan, berikan masukan, berikan berbagai argumen, la yu'minun, mereka tetap tidak bergeming untuk tidak meyakini ajaran Allah, apalagi melaksanakan perintah Allah. Untuk kelompok yang kedua ini, kita tentunya tidak perlu banyak menghabiskan energi. Karena itu maka Al-Quran cukup menggunakan 2 ayat untuk kelompok yang kedua ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Ini kategori yang kedua. Dan kategori yang ketiga adalah orang-orang yang punya 2 kepribadian. Ketika bertemu dengan orang-orang Islam, dia berpenampilan islami,
dia seakan menjadi pendukung dan menjadi orang yang menunjukkan tipe kesalehan. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang yang menjadi musuh orang beriman, maka dia menjadi bagian penyokong orang-orang musuh Islam tadi itu untuk menghancurkan Islam. Orang yang seperti ini masuk dalam kategori yang ketiga, yaitu orang-orang yang munafik, yang dia katakan dirinya beriman, tapi kata Allah sejatinya dia bukanlah orang-orang yang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari kemudian, namun kata Allah wa ma hum bimu'minin, tapi orang itu sebetulnya adalah orang-orang yang bukan beriman. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, dari tiga kategori ini Al-Quran mengawali penjelasan dengan kategori yang pertama, yaitu tipe orang yang bertakwa. Dan setiap khutbah para khatib mengingatkan untuk wasiat senantiasa mengedepankan sikap-sikap ketakwaan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan kepadamu dan diriku untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Inilah wasiat wajib yang disampaikan dalam setiap khutbah sejak kita lahir sampai saat ini dan sampai hari kemudian nanti. Wasiat ketakwaan. Nah, jamaah rahimakumullah yang berbahagia, di awal-awal Quran ini Allah mengidentifikasi bagaimana ciri orang yang bertakwa itu, yang nantinya akan punya harapan besar kita untuk membuat perubahan. Karena semesta atau sejarah ini bertransformasi dalam bentuk yang cukup beragam. Namun sejauh apa perubahan itu, kalau ciri ketakwaan ini tetap melekat pada manusianya, kita nggak perlu khawatir dengan perkembangan zaman ini. Yang pertama adalah kata Allah, cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang bertakwa yang pertama adalah dia beriman, percaya kepada yang gaib. Jamaah yang berbahagia, biasa kita sering mendengar gaib itu merupakan antonim dari nyata. Jadi alam gaib adalah lawan dari alam nyata. Tapi saya ingin sedikit untuk mengajak kita mendengar sebuah kisah dan riwayat Nabi terkait dengan ayat ini. Suatu hari Nabi ketika bertemu dan berkumpul dengan sahabat, sambil merefleksikan tentang sejarah manusia ke depan, Nabi berkata, aku sungguh kagum dengan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat berkata, Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Nabi menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku. Tapi yang ku maksud, yang ku kagumi itu adalah saudara-saudaraku yang dia tidak pernah bertemu dengan diriku, tidak pernah mendengar langsung nasihatku, tidak pernah langsung bergaul dengan diriku. Kalau kalian sudah biasa bertemu dengan diriku, mendengar suaraku, tapi orang ini, saudaraku ini, dia tidak pernah bertemu dan melihat wajahku, tapi mereka tetap yakin dengan ajaran-ajaranku. Inilah saudara-saudaraku yang sangat ku kagumi. Siapa itu? Adalah saudaraku yang datang di akhir zaman nanti, di ujung sejarah. Meskipun mereka jauh dari tempatku, tak pernah bertemu dengan diriku, tapi mereka tetap bertekad menjalankan ajaranku. Kemudian Nabi melanjutkan dengan kalimat membacakan ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, Nabi mengajarkan bahwa masa depan itu bukanlah garis ke bawah. Jadi ada dua teori evolusi. Pertama namanya evolusi regresif.
Evolusi regresif ini adalah perubahan di mana manusia semakin lama semakin mengalami kejatuhan. Inilah ada teori mengatakan bahwa zaman yang terbaik itu adalah hanya pada zaman Nabi saja. Selanjutnya umat semakin lama semakin parah. Tapi riwayat ini menunjukkan teori yang lain, yaitu teori evolusi progresif, bahwa manusia insya Allah makin lama makin bisa diharapkan, bahwa manusia makin lama nanti akan semakin menjadi umat yang betul-betul menjadi orang yang Nabi kagumi. Siapa itu? Itulah umat yang senantiasa memperjuangkan ajaran Rasulullah. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, orang yang bertakwa itu yakin bahwa masa depan ini masih punya harapan, bahwa bumi ini, sejarah ini akan lahir nanti orang-orang yang terus memperjuangkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kitalah orang-orang itu. Kita yang ada di masjid inilah orang-orang itu. Keluarga kitalah orang-orang itu. Bangsa kitalah orang itu. Karenanya tetaplah optimis bahwa orang-orang yang bertakwa akan terus memberikan peluang bahwa ke depan kita akan ketemu dengan umat yang senantiasa melahirkan berbagai kebaikan. Yang kedua, jamaah rahimakumullah yang berbahagia, ciri orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang senantiasa mengabdi kepada Allah. Orang yang senantiasa mengabdi kepada Allah tidak akan pernah putus asa, karena semua masalah dia yakin itu semuanya ada skema Allah dalam penyelesaiannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih dia banyak solusi. Hari ini banyak orang mikirin masalah, semuanya berwajah masalah. Begitu bangun tidur kepalanya berkerut memikirkan masalah, seakan hidup ini adalah masalah. Padahal kata Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan akan ada banyak kemudahan. Kenapa hari ini banyak orang fokus dengan masalahnya, fokus dengan kesulitannya? Padahal bahagia manusia itu sangat tergantung dengan cara pikirannya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah, dia akan optimis bahwa jalan keluar jauh lebih banyak dari masalah itu sendiri. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah yang berbahagia, ciri orang yang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa senantiasa berkhidmat buat manusia. Apapun anugerah yang Allah berikan, dia akan kontribusikan. Dia sadar dengan sabda Nabi yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia bukan manusia yang paling tinggi jabatan dan pangkatnya, tapi yang paling banyak manfaatnya buat orang lainnya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, karena itu jadilah orang yang bermanfaat meskipun bukan jadi pejabat. Jadilah orang yang berkontribusi meskipun bukan sebagai penguasa. Insya Allah ke depan ketika orang berorientasi memberikan kemanfaatan, maka orang akan merindukan kita dimanapun dan kapanpun. Jamaah yang berbahagia, kemudian orang yang bertakwa cirinya adalah orang yang senantiasa meyakini bahwa di balik ajaran Nabi ini ada para pendahulu Nabi juga yang juga mengajarkan ajaran agama Allah. Karenanya dia tidak mengedepankan perbedaan, tapi mencari titik pertemuan. Dia tidak mudah tersulut oleh konflik perbedaan, tapi dia menyadari di atas perbedaan kita mencoba mencari banyak persamaan. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah yang berbahagia, orang yang bertakwa adalah yang wabil akhirati hum yuqinun. Dia yakin akhirat ada. Jamaah yang berbahagia, ada hubungan korelasi yang dekat antara keyakinan kepada akhirat dengan perbuatan melakukan maksiat.
semakin tinggi yakinnya dengan akhirat, semakin minus maksiat. Tapi semakin miskin keyakinan pada akhirat, maka dia semakin berani untuk berbuat maksiat. Jamaah yang berbahagia, jikalau kita mampu memiliki ciri-ciri ketakwaan ini, kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan asupan petunjuk Allah. Dalam masalah apapun Allah akan kasih petunjuk sama dia. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah sang pemenang itu. Mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah yang berbahagia, kita semua adalah orang-orang yang berjuang mendapatkan ciri-ciri ketakwaan itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadhil hajat. Allahumma ya muhil ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.